Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada bagian kedua kali ini, kita akan membahas tentang cara registrasi weblog menggunakan eh, blogspot atau blogger. Sebelum kita mulai, mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya kenapa kita menggunakan blogger atau blogspot, tidak menggunakan free web yang lainnya gitu ya, seperti Weebly, Wix, WordPress. Nah, salah satu pertimbangan yang banyak ambil orang atau digunakan orang atau dipakai orang kenapa memilih blogspot atau blogger itu karena SSO. Apa itu SSO? SSO itu adalah single sign on. Jadi single sign on ini disediakan oleh Google untuk semua fitur aplikasi, untuk semua konektivitas aplikasi yang ada dan dimiliki oleh Google atau perusahaan-perusahaan anak perusahaan di bawah Google gitu ya. Nah, mungkin yang belum tahu ini sekaligus sebagai sebuah informasi bahwa blogger ya, blogger.com ya, blogger.com yang nantinya akan menjadi blogspot ketika sudah di rilis untuk versi publiknya, itu merupakan bagian daripada Google gitu ya. Sehingga ketika Anda memiliki akun, ini bisa Anda lihat akun yang saya gunakan sekarang adalah fr.rahim@gmail.com. Jadi dengan menggunakan akun Gmail, akun email yang saya miliki, saya juga bisa langsung memiliki blogspot gitu ya, atau blogger. Jadi Google menyediakan free hosting ya untuk keperluan CMS, Content Management System. Nah, jadi Google paling tidak ada dua aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk keperluan Content Management System ini. Yang pertama adalah Blogspot atau blogger.com ini. Yang kedua itu adalah sites.google.com. Jadi yang kedua itu adalah sites.google.com ini ya. Nah, jadi ini kita akan terhubung, kita bisa membuat web blog dengan site.google.com. Plus minusnya ada antara blogger dan Google Sites ini ya. Jadi paling tidak ada dua pilihan, Anda bisa menggunakan site.google.com atau menggunakan blogger.com yang nanti untuk akses publiknya tuh menggunakan domain blogspot gitu ya. Nah, untuk mengingatkan Anda, ini sekedar informasi saja, ini contoh site yang dibangun dengan site.google.com ya. Ini Google Sites. Jadi ini contohnya, ini versi ini ya, versi publishnya. Jadi bisa kita lakukan edit dan seterusnya. Nanti di sesi tersendiri kita akan bahas ini ya, di sesi khusus. Nah, kita akan berbicara tentang blogspot. Sebelum registrasi saya akan kenalkan dulu. Nanti kita akan lebih dalam mengenal interface blogspot ini. Nah, untuk satu akun ini fr.rahim@gmail.com
itu saya memiliki blog sebanyak ini yang terhubung, baik ownernya saya, jadi seperti yang ini Kaltim untuk Indonesia, ini ownernya saya. Ini ada SMA 8 Samarinda, ini juga kebetulan ownernya saya. Nah ini nanti berbagi yang Hyper Indonesia, ini saya kontributor ya. Jadi nanti di dalam hak akses untuk blogspotnya itu bisa nanti sebagai owner atau kontributor, sehingga bisa dikelola blog ini secara bersama-sama, contohnya yang Hyper Indonesia ini. Dan masih banyak lagi di bawah ini yang saya ikut mengelola atau memang saya owner dari blog tersebut ya. Di contoh ini yang blogspot ya. Jadi blogspot ini seperti yang Anda lihat di sini nih, yang tampil sekarang Kaltim untuk Indonesia itu adalah yang ini ya, Kaltim untuk Indonesia. Oke, jadi ini kontennya di sini, melakukan edit segala macam. Nah ini, jadi ini adalah web saya ini, web pribadi saya ini, fathur.web.id dengan domain ini. Ini sebenarnya adalah blogger atau blogspot ya. Ini adalah dibuat dengan menggunakan blogger.com dengan link aslinya itu sebenarnya adalah pendidikan kaltim.blogspot.com. Nah ini link aslinya, pendidikankaltim.blogspot.com. Nah ketika saya klik dia langsung mengarah ke domain, diarahkan ke domain ini. Nanti ada pengaturannya nanti di blog, akan kita bahas juga tersendiri. Saya ingin melihatkan saja bahwa seperti inilah kira-kira blog yang bisa Anda rancang ya, menggunakan blogger. Jadi tampak seperti website yang didesain khusus gitu ya, dengan website berbayar, bukan free hosting, bukan free web atau web blog gratisan. Sama seperti yang Hyper Indonesia ini. Nah ini juga tampak mirip ya, karena memang template-nya sama dengan yang ini, cuma memang sudah dimodifikasi di beberapa hal. Untuk Hyper Indonesia ini pun ini menggunakan hyper.org.id domainnya, tetapi ini sebenarnya juga adalah blogspot ya, namun diarahkan ke domain hyper.org.id. Nah, jadi itu sedikit pengenalan. Lalu bagaimana cara registrasinya ya, sesuai dengan tema kita kali ini. Sesi kali ini adalah melakukan proses registrasi blogger.com. Nah, saya akan masuk ke yang sudah saya siapkan. Ini link kosong gitu ya, dengan mode incognito ya, samaran. Saya akan ketikkan blogger.com. Jadi bukan blogspot ya. Nanti kalau udah jadi link publishnya adalah blogspot. Nah, jadi ketikkan blogger.com, double G ya, blogger.com .com ya, jadi blogger.com. Kita tunggu prosesnya. Nah nanti akan terbuka semacam ini. Bisa Anda sign in, boleh melaluinya menggunakan sign in dulu baru create your blog, atau create your blog baru sign in, karena tetap sama ya, karena dia akan tetap meminta kita memiliki akun di blogger ya. Jadi nanti diarahkan ke salah satu akun Google kita. Mungkin ada yang bertanya juga, bolehkah menggunakan akun Google Suite? Boleh. Tetapi kalau blogger, blog yang untuk kepentingan pribadi, saya sarankan menggunakan akun Gmail saja. Sebenarnya ada beberapa pertimbangan. Kenapa? Karena G Suite itu kan lembaga ya. Ketika Anda tetap masih berada di lembaga tersebut, ya. Nah, masalahnya ketika Anda sudah berada di luar lembaga itu, nah ini jadi bukan masalah juga sih sebenarnya. Memang ada teknik cara nanti dimigrasikan ownernya. Ininya itu masih bisa sebenarnya.
Tetapi akan lebih nyaman sebenarnya khusus untuk saya biasanya untuk blog pribadi itu menggunakan akun pribadi juga, menggunakan akun Gmail biasa saja. Nah, saya akan mencoba menggunakan salah satu akun yang saya miliki, mudah-mudahan yang ini yang hyper.org.id. Ini akun Google Suite ya. Jadi ini bukan mail hosting khusus, tetapi ini menggunakan akun Google Suite yang sudah terkoneksi, terhubung ke Google, sehingga juga bisa SSO, bisa langsung memanfaatkan Blogspot ya. fathur@hyper.org.id ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, saya back, create your blog boleh, sign in boleh. Saya klik create your blog. Kemudian saya masukkan email saya, boleh Gmail Anda, boleh Google Suite Anda. Sekali lagi pertimbangannya saya sarankan gunakan akun pribadi saja. Karena belum tentu Anda akan berada di sebuah lembaga atau perusahaan itu secara terus-menerus. Itu pertimbangannya sebenarnya. Nah, sekarang saya menggunakan ini hyper.org.id. Next. Bisa kan? Karena memang hyper.org.id ini adalah Google Suite, akun Google Suite ya. Saya klik next lagi. Nah, kita diminta pertama kali, ini saya besarkan dulu supaya nanti agak lebih mudah melihatnya. Oke. Nah, yang pertama harus Anda lakukan, pilih nama untuk blog Anda. Nah, ini adalah judulnya. Jadi misalnya seperti tadi, saya tadi Kaltim untuk Indonesia, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin dalam memilih nama ini sesuaikan dengan passion Anda, jika ini tentang Anda gitu ya. Tapi kalau ini tentang apa yang Anda lakukan, maka Anda bisa membuat judul sesuai dengan aktivitas Anda, atau kontennya ini nanti tentang apa. Saya ambil contoh karena saya mungkin senang berpetualang, vacation gitu ya. Maka saya beri di sini judulnya adalah liburan menantang, gitu ya. Yang jelas cari nama yang out of the box gitu ya, outside the box. Liburan gratisan. Nah, misalnya liburan gratisan, judulnya adalah liburan gratisan. Jadi rencana saya kontennya ini tentang konten liburan yang berhubungan dengan liburan gratisan. Seperti apa? Itu nanti akan dibahas di sini ya. Nah, jadi sekali lagi dalam memilih judul ini begitu penting. Bolehkah judul ini diganti nanti? Bisa ya. Jadi judul ini bisa diganti. Oke, saya klik berikutnya. Nah, yang ini adalah alamat blogspotnya. Jadi sekali lagi di sini kan blogger.com ya, kita membuatnya di blogger.com. Nanti alamatnya ini, alamat publishnya adalah blogspot.com. Nah, di sini alamat kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita. Jadi nanti misalnya kalau tadi yang saya berikan contoh, yang di sini ini tadi alamatnya adalah pendidikankaltim.blogspot.com. Jadi saya membuat namanya itu ini, Pendidikan Kaltim. Ya. Isinya adalah yang fathur.web.id. Nah, sekarang di sini saya akan coba buat, bisakah saya membuat lagi Pendidikan Kaltim? Ini akan memeriksa, maaf, alamat blog ini tidak tersedia, artinya sudah ada yang memiliki. Nah, ini juga menjadi pertimbangan ketika Anda menggunakan Blogspot, WordPress, kita berbicara pre-web atau pre-blog yang usianya sudah lama gitu ya. Itu akan sulit kita membuat kata-kata yang singkat untuk nama blog kita.
Saya ambil contoh ini pendidikan Kaltim tidak bisa karena memang sudah ada ya tadi ya. Atau saya kasih nama pendidikan, saya ingin isinya tentang pendidikan. Kira-kira ada nggak? Juga nggak bisa. Maaf, alamat blog ini saya tentang liburan. Saya ketikkan liburan. Kita cek juga nggak bisa. Jadi liburan.blogspot itu .com itu sudah ada yang punya, gitu ya. Saya akan coba sesuai nama saya. Kita lihat, ternyata juga sudah ada yang punya. Nah, jadi kita tidak bisa gunakan. Jadi kalau Anda tidak percaya, saya akan coba bukakan fatur.blogspot.com. Nah, ini sudah ada yang punya ya. Nama orang tuh Fatur Rahman. Gitu ya. Nah, karena ini liburan, jadi saya kasih liburan gratis. Bahkan untuk liburan gratis pun sudah ada gitu ya, sudah ada orang yang punya. Nah, jadi memang agak kesulitannya kita menentukan nama ini. Kita akan cek dan memang sudah ada yang punya nih, ya. Walaupun isinya kosong, tetapi ini ada yang punya, terhubung dengan akun seseorang. Kadang ini juga diperjualbelikan sebenarnya, ya. Misalnya saya daftarkan ini, nanti kalau ada orang tertarik dengan ini, dengan domain liburan gratis ini, saya bisa jual, gitu ya. Nah, kemudian ini kan liburan gratisan, saya tambahkan san, bisa nggak? Nah, ini bisa. Jadi saya bisa beli nama liburan gratisan, gitu ya. Liburan gratisan.blogspot.com. Ini bisa saya daftarkan karena di sini tertulis alamat blog ini tersedia di bagian bawahnya itu ya. Nah, jadi alamat blog ini tersedia. Jadi kalau Anda berharap nama Anda misalnya Tono, terus Anda buat Tono seperti itu .blogspot.com, jangan harap gitu ya. Hampir-hampir mustahil itu masih tersedia, masih available. Kecuali Anda tambahkan tahun lahir, bahkan tahun lahir pun kemungkinan ada ya, 1980 Tono misalnya. Nah, ini tersedia. Coba Tono 1981, masih bisa. 82, 83. Oh, ternyata masih. Tono 1983 ini sudah ada yang punya, gitu ya. Walaupun 82 tadi belum ada. Saya kembalikan saja liburan gratisan. Nah, langkah selanjutnya, jadi sudah 2 langkah ya dalam proses registrasi tadi. Pertama login, setelah login menentukan judul. Ini saya copy dulu. Jadi setelah login, kita lihatkan langkah sebelumnya, judulnya adalah liburan gratisan. Jadi langkah pertama login dengan akun. Jadi kalau di sini saya punya banyak akun, ini kebetulan 1 ya, kalau di sini kelihatan cuma 1. Tetapi kalau saya buka di akun saya yang ini, misalnya yang ini saya punya akun banyak sekali ya. Ini Google semua. Ya. Nah, ini tidak ditampilkan banyak akunnya. Saya balik ke sini. Liburan gratisan, next, kemudian alamat blogspotnya nanti liburangratisan.blogspot.com. Saya klik next. Jadi ada 3 langkah. Langkah pertama login, langkah kedua menentukan judul, langkah ketiga membuat alamat. Sekali lagi, alamat ini sesuaikan dengan konten Anda, upayakan sesuaikan dengan konten. Jadi karena tadi liburan gratis, maka saya kasih judul liburan gratisan. Upayakan juga alamat ini tidak sama dengan orang lain, diupayakan ya, agak sedikit nyeleneh, tetapi jangan juga terlalu sulit untuk diingat ya. Oke, saya tulis liburan gratisan. Next. Kemudian bagaimana nama ini ditampilkan kepada pembaca blog Anda. Nah, nama yang ditampilkan saya tuliskan lagi, tadi di depan adalah liburan gratisan ala koboi, gitu ya, liburan gratisan ala koboi. Oke, saya pilih selesai. Nah, itu jadi tahapannya cukup sederhana untuk memiliki sebuah blog, gitu ya.
Eh, Sekarang saya sudah punya, namanya tadi adalah, jadi kalau saya ketikkan adalah liburangratisan.blogspot.com. Nah, itu jadi alamat lengkapnya, liburangratisan.blogspot.com. Saya klik, saya buka. Nah, ini. Jadi ketika dibuka, liburangratisan.blogspot.com ini. Ya. Jadi kita lihat liburan gratisan ala Cowboy. Ini nama untuk akunnya. Jadi untuk judul blognya tadi liburan gratisan. Jadi saya review kembali. Pertama login, yang kedua tadi tahapannya adalah menentukan judul yang akan tampil ini, liburan gratisan. Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan domainnya, subdomainnya ini, liburan gratisan ini ya. Jadi jadinya liburangratisan.com. Yang keempat tadi kita sebenarnya menentukan ini, liburan gratisan ala Cowboy ini untuk profilnya gitu ya. Ini sebenarnya untuk memudahkan ketika Anda memiliki lebih dari satu blog untuk sebuah akun seperti yang saya miliki tadi. Nah, ini kalau saya ingin kasih contoh seperti ini. Kaltim untuk Indonesia, Hyper Indonesia, Aktivindo, Animal, dan seterusnya. Ya, ini kalau saya bukakan, nah banyak sekali ke bawah. Jadi ini satu akun. Nah, jadi dengan menggunakan fr.rahim@gmail.com saya memiliki sekian banyak ini ya akunnya. Sekian banyak ini akun blogspotnya ya. Ada yang terhubung dengan website dengan domain customize, ada yang masih murni dengan menggunakan alamat blogspot gitu ya. Saya kembali lagi ke sini. Nah, jadi itu tadi tahapannya sangat sederhana untuk bisa memiliki sebuah blog atau sebuah website. Nah, ini tampilan awalnya belum ada apa-apa, cuma ada judul, tidak ada konten. Ini template-nya adalah template standar, jadi ketika dimasukkan konten di sini pun nanti hasilnya juga standar. Hasilnya itu standarnya mungkin nanti seperti ini. Ini ada punya junior saya, catatan ini. Oke, sebentar kita bukakan. Nah, ini saya akan view blognya. Nah, jadi tadi template tadi nanti bentuknya kira-kira kalau sudah diisi konten seperti ini. Nah, ini tulisan dari junior saya yang perempuan, si Princess. Jadi ini cerita aku selama corona. Jadi kelas 4 SD ini sudah mulai saya latih juga untuk terbiasa menulis. Ya, karena ini bagian dari kemampuan literasi gitu ya, menulis ini. Nah, ini cerita Putri Salju, walaupun banyak masih tulisannya ini mengadopsi ya, tapi sekarang sudah mulai bisa mengadaptasi, bahkan membuat cerita sendiri ya, seperti yang ini dia membuat cerita sendiri. Oke. Demikian tadi langkah tahapan untuk melakukan proses registrasi di blogger.com untuk memperoleh subdomain di blogspot.com. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum